Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian anak online GKI Saman Budi. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera, Saya Mary, Dan saya Kak Yohanes. Ya adik-adik, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, kita juga mau berdoa. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan juga tolong kami pimpin kebaktian sekolah minggu ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Baik puji-pujian, baik firman Tuhan, dan persembahan juga Tuhan sertai kami semua. Sekali lagi terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita punya satu sobat yang setia. Siapa namanya Kak Ferry? Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah ia tinggalkan diri.
adik-adik, Tuhan kita itu selain setia, dia juga selalu menepati janjinya. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh nggak pernah ikat janji. Kita mau menyanyikan lagu Janji yang Manis. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Susan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau minta Tuhan mengajarkan kita untuk mengerti isi hatinya. Bapa, ajarku mengerti. Sekarang ku
Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dibukakan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mengerti firman-Mu. Tuhan juga berkati bagi Kak Susan yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati juga Kak Susan agar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui lidah bibirnya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Tuhan yang setia. Nah adik-adik, tapi hari ini Kak Susan mau bawain ceritanya tidak dalam bentuk cerita, tapi kita akan belajar pengalaman dari seorang bapak yang ada di Perjanjian Lama. Adik-adik, bapak ini sangat terkenal, terutama di Perjanjian Lama. Nah, kita belajar ya dari bapak ini, namanya Pak Yakub. Adik-adik, sebentar ya, Kak Susan cari dulu. Belum datang kayaknya. Sebentar ya adik-adik. Aduh, mana sih si Pak Yakub ini? Wah, ini dia nih. Halo Pak Yakub. Halo Kak. Wah, sudah menjalani perjalanan yang jauh ya Pak? Iya Kak, lumayan jauh. Wah Kak, tempat ini apa namanya ya Kak? Bagus sekali, Iya. dingin, enak sekali. Di zaman Bapak dulu tidak ada tempat seperti ini. Wah, sungguh indah tempat ini. Iya Pak, ini adalah sekolah minggu. Oh, sekolah Nah. minggu. Ayo Bapak, kita menyapa adik-adik yuk Pak. Tuh adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, apa kabar? Pak, kita kenalan dulu yuk Pak. Bapak kan Pak Yakub. Ya betul, Nah Bapak udah tahu belum nama saya? belum. Nah nama saya Kak Susan Pak. Oh, Kak Susan. Iya Pak, tadi Bapak kan melewati perjalanan waktu ya Pak? Betul. Nah, bagaimana rasanya Pak? Wah, luar biasa. Sungguh luar biasa. Maksudnya luar biasa. Bapak sungguh heran dengan apa yang Bapak lihat. Gedung-gedung tinggi di mana-mana, sampai Bapak tidak bisa melihat langit. Mobil-mobil begitu banyak. Manusia begitu padat. Di zaman Bapak belum seperti ini. Wah, sampai-sampai Bapak susah berjalan. Ya Pak, itu namanya perkembangan zaman. Pak Yakub, saya boleh nggak sih bertanya sama Bapak? Ya boleh. Bertanya itu kan gratis. Ya kan adik-adik? Silakan kakak bertanya apa saja. Kalau saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab. Tapi jangan tanya soal matematika atau fisika ya. Aduh, Pak Yakub ini kan bukan sekolahan. Ini sekolah minggu. Oh iya, ini sekolah minggu. Iya Pak Yakub. Begini Pak Yakub, saya mau tanya nih, Pak Yakub ini kok cukup terkenal sih di Alkitab? Kok bisa ada nama Pak Yakub? Kenapa ya Pak? Sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu bahwa nama dan kisah hidup saya dicatat dalam Alkitab. Saya sadar bahwa saya bukan orang baik.
Adik-adik pasti tahu bagaimana saya menipu ayah saya untuk mendapatkan hak kesulungan. Aduh, saya jadi malu. Adik-adik tidak boleh ya melakukan seperti yang saya lakukan. Saya juga bukan pahlawan perang, bukan raja, ataupun nabi. Saya bukan siapa-siapa. Hanya saja Tuhan sudah banyak berbuat kebaikan dalam hidup saya. Tuhan menyertai dan memberkati saya dan membuat hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Mungkin kisah saya ada di dalam Alkitab supaya adik-adik dapat mengerti betapa baik dan ajaibnya kasih dan setia Tuhan. Nah, Pak Yakub, saya mau nanya. Tadi kan Bapak bilang Tuhan itu setia. Maksudnya apa sih, Pak? Iya, betul. Tuhan itu setia. Maksudnya begini. Dulu sekali Tuhan pernah berjanji pada kakek saya. Adik-adik tahu kan siapa nama kakek saya? Nah, adik-adik tahu nggak nama kakeknya Pak Yakub? Ya, betul. Kakek Abraham. Tuhan berjanji akan memberkati kakek Abraham asalkan kakek Abraham hidup taat kepada Tuhan. Tuhan juga berjanji kepada ayah saya. Adik-adik juga tahu kan siapa nama ayah saya? Ayo, siapa adik-adik? Nama ayahnya Pak Yakub. Ya, Bapak Ishak. Betul. Tuhan berjanji kepada ayah saya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati asalkan ayah saya taat kepadanya. Ternyata janji itu tidak hanya berlaku pada kakek dan ayah saya. Janji itu juga berlaku untuk saya, keturunannya, asalkan saya hidup taat kepadanya. Ternyata Tuhan itu tidak pernah ingkar janji loh. Ia setia pada janjinya. Ketika saya taat kepadanya, Ia menyatakan berkat dan kasih-Nya dengan melimpah. Oh, jangan salah. Yang saya maksud dengan berkat itu bukan hanya kekayaan, tetapi hidup bahagia dan damai. Wah, luar biasa ya Pak Yakub. Tapi ada satu hal lagi nih yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih caranya Pak Yakub bisa hidup taat dan setia pada Tuhan? Apa yang Bapak lakukan? Itu pertanyaan paling mudah. Sebentar, saya pikir dulu. Lah, mudah, tapi kok dipikir sih Pak? Ya, maksudnya saya pikir dulu sebentar. Saya ingat-ingat. Begini. Kita hidup taat itu jika kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Coba sebutkan satu saja. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Nah, apa adik-adik? Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ya, betul sekali. Ternyata adik-adik di sini pintar-pintar. Ya, kehendak Tuhan adalah kita harus saling mengasihi, Betul, menolong sesama, betul, mengampuni orang yang bersalah pada kita, betul sekali. dan tidak boleh iri hati, tidak boleh marah, selalu memberi dengan tulus dan sebagainya. Nah, dari mana adik-adik tahu itu kehendak Tuhan? Ayo, dari mana adik-adik? Tahu nggak kira-kira?
Ya, betul. Dari Alkitab. Itulah sebabnya agar kita menjadi anak yang taat, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari. Jangan lupa ya, kita juga harus rajin berdoa, mohon pimpinannya. Ya. Sekarang Kak Susan mengerti Pak Yakub. Adik-adik mengerti nggak? Paham nggak dengan maksud dari Pak Yakub? Bahwa Pak Yakub ini hidupnya diberkati sama Tuhan karena Pak Yakub itu setia, dan Tuhan juga setia kan ya Pak? Maksud saya dia tidak pernah melupakan janjinya kan ya Pak ya? Betul sekali Kak Susan. Ya, itu adik-adik. Wah Pak, saya sungguh berterima kasih karena Bapak sudah memberikan penjelasan yang begitu mudah dimengerti. Dan terima kasih loh Pak untuk pengalaman hidup Pak Yakub yang bisa diceritakan kepada kami. Anak-anak sungguh juga berterima kasih sama Pak Yakub. Ya, Kak Susan, saya juga berterima kasih karena telah diundang ke tempat ini. Saya senang berjumpa dengan adik-adik dan berterima kasih juga adik-adik mau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Jangan lupa ya adik-adik, untuk hidup taat kepada Tuhan harus rajin baca Alkitab dan berdoa. Juga selalu melakukan kebaikan pada sesama. Nah, karena sudah waktunya saya kembali, saya mohon pamit nih kepada semua yang ada di sini. Tapi giliran saya bertanya, boleh gak Kak Susan? Boleh. Apa tuh Pak Yakub? Begini Kak Susan, boleh gak saya bawa mobil yang ada di depan? Waduh, Pak Yakub ini aneh-aneh ya. Pak, Bapak kan pulangnya lewat perjalanan waktu lagi kan ya Pak? Iya betul. Nah, kalau Bapak pulang bawa mobil Pak, apa sanggup? Karena mobil itu besar dan berat sekali. Kak Susan, saya kan cuma bercanda. Oh, Lagian, Pak Yakub ini. Saya gak bisa setir mobil Kak Susan. Ada di sana nggak ada ya Pak? Iya betul Kak Susan. Oke, ya sudah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kedatangannya. Terima kasih Kak Susan. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa Pak Yakub. Ayo sampai jumpa. Bye bye Pak Yakub. Bye bye Kak Susan. Bye bye adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yakub. Adik-adik, cerita ini adik-adik bisa baca dari Kejadian 35 ayat 9 sampai 26. Nanti adik-adik baca ya, firman Tuhan itu dibaca. Nah adik-adik, kakak mau menyimpulkan dari pengalaman Pak Yakub. Jadi Pak Yakub ini dulu dari kakeknya Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya, dan tidak hanya berhenti di Bapak Abraham, di kakek Abraham, tapi juga memberkati ayahnya Pak Yakub, yaitu Pak Ishak. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Yakub dengan ke-12 anaknya. Adik-adik, kenapa diberkati? Karena Tuhan janji. Tuhan itu setia, tidak pernah mengingkari janjinya. Nah adik-adik, sekarang kita buka yuk di ayat hafalan di kitab Mika. Mika 6 ayat 8b. Sudah dapat adik-adik? Mika itu di kitab Perjanjian Lama. Kita baca ya sama-sama ya. Mika 6 ayat 8b.
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai, dan kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan itu. Yang tadi pesan dari Pak Yakub adalah jangan lupa baca Alkitab dan selalu berdoa dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi hidup adik-adik akan diberkati seperti kehidupannya Pak Yakub. Nah adik-adik, sekian untuk hari ini. Sebelumnya kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Pak Yakub. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mempunyai Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan Yesus, ajarkan kami, mampukan kami untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami juga setia dalam membaca firman dan juga berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Kau sendiri saja yang boleh terus menyertai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Susan, kalau pada saat ini kita juga akan membawa persembahan yang pada hari ini. Kita juga mau menyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Yang boleh Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami, biarlah persembahan ini Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, seperti Tuhan Yesus setia menjaga, memelihara dan memberkati Pak Yakub dari muda sampai tua, Tuhan juga selalu setia kepada kita, kepada adik-adik, kepada Kak Feli, Kak Yohanes, dan kepada semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Adalah
firman Tuhan yang tadi bawakan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan selalu berjanji memberkati, menyertai kami semua sepanjang hidup kami. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan sampai akhirnya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dari kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, ya. Walaupun adik-adik sudah pakai masker, tapi tetap harus selalu jaga jarak dan cuci tangan. Ini adik-adik tetap belajar ya, yang rajin menjadi berkat, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa.